Hi everyone, we are from Group 4. We would like to present about problem and similar verbs. So, Group 4 member is Henidar Putri, the next is Ade Indra Luksa, and the last one is Fajriani Martia Dewi. Problem verbs. Dalam bahasa Inggris, biasanya terdapat beberapa verb yang sering kali membingungkan dalam menggunakannya. Beberapa verb tersebut adalah lie, lay, rise, raise, and sit, set. Untuk mengatasi hal tersebut, maka kita dapat membaginya menjadi dua kategori. The first category is transitive verb, atau dapat disebut juga dengan verb yang membutuhkan komplement atau kata pelengkap. Sedangkan yang kedua adalah intransitive verb. Intransitive verb doesn't need a complement, atau verb yang tidak membutuhkan kata pelengkap. Let's check transitive verb and intransitive verb for more details. Transitive verb, or it can also be called a verb that requires a complement. Kata kerja transitif, atau bisa juga disebut dengan kata kerja yang membutuhkan pelengkap. Example, raise, lay, and set. Contoh kalimat transitive verb atau kata kerja transitif yang membutuhkan pelengkap. Di sini kita mempunyai tiga contoh untuk transitive verb. Yang pertama adalah raise, lay, dan set. Raise memiliki makna to lift or elevate an object atau to increase something. Berbeda dengan yang sebelumnya, raise di sini harus memiliki komplement dalam sebuah kalimat. Contoh kalimatnya, the student raised their hand in the class. Para siswa mengangkat tangan mereka di kelas. The student itu adalah subjek, raise sebagai verb, ditambah dengan hand sebagai direct objeknya. Dan yang kedua, the crane raised the car out of the lake. Di sini yang menjadi pelengkapnya adalah car. Untuk contoh lay di sini memiliki makna to put somebody or something on a surface. Contohnya, the nurse laid the baby in the crib. Perawat membaringkan bayi di kasur atau ranjangnya. Di sini verbnya adalah lay dan baby adalah direct objeknya. Dan yang kedua adalah don't lay your clothes on the bed. Jangan meletakkan pakaian Anda di tempat tidur. Clothes di sini adalah sebagai pelengkap dari kata verb lay. Dan yang ketiga adalah set. Set memiliki makna to put somebody or something on a surface or in a place. Terkadang dalam penggunaannya bisa digantikan dengan lay atau put, kecuali dalam penggunaan ungkapan tertentu seperti set the table. Di sini kita ada dua contoh kalimat. Yang pertama adalah the little girl helped her father set the table every night. The little girl di sini adalah sebagai subjeknya, set sebagai verb, dan the table adalah sebagai direct objeknya. Dan yang kedua adalah the botanist set her plant in the sun so they would grow. Ahli botani menyebut tanaman di bawah sinar matahari agar tumbuh. The botanist di sini sebagai subjek, set sebagai kata kerja atau verb, dan plant sebagai direct objeknya. Intransitive verb that does not need a complement or complement. Kata kerja intransitif yang tidak membutuhkan pelengkap. The example is rise, lie, and sit. Untuk contoh kalimat intransitive verb atau intransitif yang tidak membutuhkan pelengkap, di sini kita memiliki tiga contoh kata untuk intransitif. Yang pertama adalah rise, lie, dan sit. Untuk rise, yang pertama, rise memiliki makna to get up atau move off under one's own power without help of someone else. Increase. Perhatikan jika dalam penggunaannya tidak membutuhkan komplement. Contoh kalimat yang pertama adalah the sun rise early in the morning. Matahari terbit di awal musim panas. Di sini matahari sebagai verb dan tidak perlu mempunyai direct object untuk pelengkapnya karena matahari akan tetap terbit. When the bells ring, the student rise from their
from their seat. Saat bel berbunyi, siswa bangkit dari tempat duduk. Untuk yang kedua adalah lie. Lie di sini memiliki makna to rest, repose, atau to be situated in the place. Biasanya digunakan dengan preposition down. Penggunaannya pun berbeda dengan verb lie. Lie yang memiliki makna say something that is not true. Untuk contoh kalimatnya, yang pertama adalah the university lies in the western section of town. Universitas terletak di bagian barat kota. Dan untuk contoh kalimat yang kedua adalah if the children are tired, they should lie down for a nap. Jika anak lelah, mereka harus berbaring untuk tidur siang. Nah, untuk contoh kalimat sit di sini memiliki makna to take a seat. Kadang juga digunakan dengan profession down. Yang pertama adalah we are going to sit in the 5th row at the opera. Kami akan duduk di baris kelima di opera. Dan contoh kalimat kedua adalah bullfight fans sit in the set because it is a cold. Penggemar adu banteng duduk di tempat teduh karena udaranya sejuk. Next, similar verbs. There are 4 similar verbs that will be discussed in this presentation. They are tell and say, lend and leave, borrow and lend, and the last, make and do. The first, tell and say. Tell and say are the verbs that have the same meaning, however the grammar is different. Jadi, tell and say ini memiliki makna yang sama. Meskipun demikian, penggunaannya berbeda di dalam grammar. Tell, using if there is an indirect object in the sentence. Therefore, say, using if there is no indirect object. Jadi tell di sini digunakan jika terdapat indirect object dalam sebuah kalimat tersebut. Tetapi jika tidak ada indirect object, kita bisa menggunakan say. Di slide ini kita dapat melihat pattern dari tell and say. Perbedaan yang terlihat hanya ada di pattern say, yaitu menggunakan that. Karena penggunaan kata say itu dalam suatu kalimat terdapat 2 subjek, sehingga membutuhkan kata that sebagai pemisah. Mari kita lihat contoh tell and say. Tell, di sini ada beberapa contoh. I tell her that I love her. He tells a story. He tells a joke. He tells the truth. Dimana kita bisa lihat sendiri di sini subjek diikuti dengan verb, lalu diikuti lagi dengan indirect object. Sedangkan say, contohnya, he says that he is busy today. He says that he will be busy today. Di sini subjeknya lalu menggunakan kata says atau say yang diikuti dengan that. Lalu setelah itu baru masuk ke subjek kedua dan seterusnya. Next, let and leave. Let and leave are the verbs that have the similar sound but not similar meanings. Jadi, let and leave ini pengucapannya, suaranya itu mirip, tetapi artinya berbeda. Let means to allow or to permit. Leave means to let, to allow someone or something to say or remain. Also means to depart or to go. Jadi let artinya mengizinkan atau memperbolehkan. Sedangkan leave berarti membiarkan, mengizinkan seseorang atau sesuatu untuk menetap, atau juga bisa berarti pergi atau meninggalkan. Di slide ini kita bisa melihat pattern atau rumus yang digunakan oleh kata let and leave. Tidak ada yang berbeda dari rumusnya. Keduanya menggunakan subjek, lalu
kata kerja yaitu let and live lalu diikuti dengan objek. Karena pada dasarnya let and live itu hanya memiliki sound atau pengucapan yang sama atau mirip. For the example, untuk let, Ratna lets me stay in her house. Sedangkan live, she leaves her shoes in front of the door. Next, borrow and lend. Borrow and lend are the verbs that have the related meanings. Borrow dan lend ini memiliki arti yang saling terkait. Borrow and lend mendeskripsikan tindakan seseorang yang memberikan sesuatu kepada orang lain untuk jangka waktu tertentu dengan niat untuk dikembalikan. Tetapi, borrow and lend ini memiliki sudut pandang yang berbeda. Borrow means to take and give back, often followed by the word from. Therefore, lend means to give and take back, often followed by the word to. Borrow ini artinya mengambil dan memberi kembali. Borrow sering diikuti dengan kata dari, sedangkan lend artinya memberi dan menerima kembali. Lend ini diikuti dengan kata to. Dengan kata lain, borrow itu adalah meminjam, sedangkan lend itu meminjamkan. Ada dua sudut pandang dalam kata tersebut, yaitu borrow seseorang yang meminjam, sedangkan lend seseorang meminjamkan barangnya kepada orang lain. Ada perbedaan pattern pada borrow and lend, yaitu kata yang mengikuti. Kalau borrow diikuti dengan kata from after the object, sedangkan lend diikuti dengan kata to. For the example, borrow. Karen's father borrowed money from the bank last night. Lend. The bank lent money to Karen's father last night. The last, make and do. Make and do are the verbs that have the similar meanings but using in a different way. Make and do ini memiliki arti yang sama tapi penggunaannya berbeda. The last, make and do. Make using before complements that are derived from verbs. Do using before complements that describe work or chore. Jadi, make digunakan jika kata pelengkapnya adalah turunan dari kata kerja. Sedangkan do digunakan jika menggunakan kata pelengkap yang mendeskripsikan pekerjaan atau tugas. Di samping, kita bisa melihat bersama-sama pattern atau rumus dari make and do. Example make. She makes a decision. She makes an agreement. She makes a promise. Kata-kata pelengkap tersebut adalah turunan dari kata kerja. Sedangkan do, they do the assignment, they do homework, they do the laundry. Menggunakan kata-kata pelengkap yang menggambarkan pekerjaan atau tugas. Okay everyone, that's all from our group about problem and similar verbs. If you have any question, please let me know. Thank you.